Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salfadilah dari kelas XRPLB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kajian akidah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalamah, atau yang kita kenal yang paling masyhur yakni Ustadz Khalid Basalamah. Beliau merupakan salah satu dai yang dikenal luas di Indonesia dengan gaya dakwahnya yang tegas namun ilmiah. Beliau lahir tepatnya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Dalam keluarga yang dekat dengan dunia dakwah dan pendidikan Islam, ayah beliau aktif dalam kegiatan keislaman dan pendirian dari lembaga pendidikan. Sejak usia muda, Ustadz Khalid menempuh pendidikan di Madinah, Arab Saudi. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Madinah. Dari sana beliau mendalami ilmu akidah, hadis, fikih dan syariat Islam secara mendalam. Kajian-kajian beliau dikenal berbasis dalil Al-Quran dan Sunnah dengan perjalanan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kajian ini, Ustadz Khalid menegaskan bahwa iman kepada kitab Allah bukan hanya percaya bahwa Al-Quran itu ada, tetapi juga meyakini bahwa seluruh kitab yang diturunkan kepada para nabi merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab itu bukan karangan manusia, bukan hasil pemikiran filsuf, dan bukan tulisan orang pintar. Semuanya adalah firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia di zamannya masing-masing. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini asalnya dari Allah, membenarkan isinya ketika masih asli, mengimani keberadaannya walau sudah tidak utuh. Allah tidak menurunkan hukum dalam bentuk buku langsung dari langit. Wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Khusus kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril datang dalam dua keadaan, yakni dalam wujud malaikat aslinya, kemudian dalam rupa manusia. Setiap wahyu yang turun langsung dihafalkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada para sahabat. Dari sinilah Al-Quran menyebar dari lisan ke lisan dengan hafalan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dijaga sejak awal melalui ingatan manusia, bukan hanya lewat tulisan. Kemudian pada zaman Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang. Para sahabat menuliskan ayat-ayat di media sederhana seperti pelepah kurma, kulit hewan, tulang, batu tipis, dan tanah keras. Seperti contoh yang saya dapat dari sosmed, ini merupakan contoh tulang yang ayat Quran yang ditulis di tulang domba. Kemudian namun yang paling utama dari Al-Quran adalah hafalannya. Ribuan sahabat menghafal Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW sehingga keaslian ayat terjaga dengan kuat. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Para sahabat khawatir jika ayat-ayat Al-Quran hilang seiring wafatnya para hafiz. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Al-Quran mulai dikumpulkan dalam satu mushaf. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, mushaf disatukan dalam satu standar bacaan dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Inilah mushaf yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Ini bukan bid'ah, melainkan bentuk penjagaan wahyu Allah. Beliau menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan banyak wahyu. Namun yang wajib kita ketahui secara khusus ada 5, yakni Suhuf Ibrahim, kemudian Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yang paling mulia yang kita baca hingga sekarang yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Semua kitab ini berasal dari Allah dan merupakan kebenaran pada zamannya. Al-Quran
adalah kitab terakhir dan penyempurna seluruh wahyu sebelumnya. Hukum-hukumnya berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Berbeda dengan kitab sebelumnya yang hanya berlaku untuk kaum tertentu. Al-Quran hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah sendiri menjamin keasliannya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Inilah bukti bahwa Al-Quran tidak akan pernah berubah hingga akhir zaman. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak lagi terjaga dalam bentuk aslinya. Terjadi perubahan teks, penambahan dan pengurangan hal lainnya. Karena itu umat Islam hanya perlu wajib beriman kepada asal wahyunya, tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai pedoman hukum. Pedoman hidup satu-satunya hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kajian ini yang dapat kita ambil pelajarannya adalah menambah keyakinan bahwa Allah selalu membimbing manusia, kemudian membuat kita semakin cinta Al-Quran, menjaga akidah dari penyimpangan, dan menumbuhkan rasa syukur hidup di zaman wahyu terakhir ini. Orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan lebih terang dan terarah. Ustadz Khalid menjelaskan bahwa kerusakan di dunia muncul ketika manusia menjauh dari petunjuk Allah. Ketika Al-Quran tidak dijadikan pedoman, hukum jadi rusak, akhlak hancur, kezaliman merajalela. Padahal Al-Quran hadir membawa keadilan dan keselamatan hidup. Sebagai penutup, beliau mengingatkan bahwa iman kepada kitab Allah bukan sekedar diucapkan, tetapi harus pula diamalkan. Mari kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan, menghafalnya. Dan itu semoga insya Allah kita akan termasuk golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup hingga akhir hayat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.